Malam guys, ketemu lagi nih dengan Cek Volta guys. Saya pegang sebuah filter ini. Filter ini tentu kosong. Saya akan terangin kenapa saya memakai filter kosong dari dahulu kala. Dari dahulu kala ini sampai sekarang. Tentu ada sebuah alasan yang kuat. Oke? Ada alasan yang kuat ini. Jadi ini tidak main-main kalau Anda mengikuti ini, apalagi ini pemula. Jadi alasannya ini paling banyak ini. Kalau untuk pemula ini tepat sekali. Saya akan kasih tahu habis ini kenapa saya menggunakan filter kosong. Saya akan cerita dulu ini. Kalau Anda memasang kulkas kemudian bocor kondensor tapi ternyata ditambahin oli, kalau tidak tahu aslinya oli ini kurangnya berapa, berkurangnya berapa, ini akan naik ke pipa kondensor guys, yang berakhir di filter. Jadi kalau kompresor kebanyakan oli, ini akan bunyi di kompresor, kemudian akan naik ke kondensor dan berakhir di filter. Saya cerita ini, oke? Kemudian kalau Anda misalkan kotor kondensor karena ada bocoran di evap, kemudian tidak tahu sehingga kotor, kalau filter kosong ini sangat mudah dilacak. Saya akan kasih tahu habis masalahnya supaya Anda paham. Jadi pemula ini akan tahu ini kenapa menggunakan filter kosong. Pasti akan tahu dan pasti ini memecahkan masalah. Memang saya cerita dulu lagi nih. Tingkat filter kosong ini dengan filter isi ini memang ada perbedaan. Jadi kalau filter kosong ini di evap ini bunyinya sedikit keras. Di evap ini bunyinya sedikit keras. Kemudian yang saya uji antara filter isi dan filter kosong, ini perbedaan di tingkat PSI. Kalau filter kosong ini bunyinya keras, PSI-nya tekanan ini lebih besar. Kemudian filter isi ini bunyinya di evap halus, kemudian tekanan PSI ini lebih rendah ini. Di dalam sudah dingin. Artinya ini dikocok dulu di dalam oleh filter isi ini, sehingga muncratnya ini sudah tekanan semprotannya ini seperti orang ngecat, seperti itulah, ngecat melamin misalkan. Jadi ini halus sekali. Tapi kenapa saya menggunakan yang kosong? Tentu ini mujarab ini, apalagi untuk para pemula. Saya kasih tahu ini. Kalau ini ada kapiler, oke. Kalau ini ada kapiler dan vakum, kenapa saya tidak menggunakan vakum tarik? Ini urusannya seperti itu lagi nih. Kenapa tidak menggunakan vakum tarik? Kenapa menggunakan kapiler filter kosong ini? Ini sudah ketahuan ini. Dua kapiler antara vakum dan aslinya ini ceritanya ini. Tentu kalau ada masalah ini. Titik masalah saya kunci dulu, saya potong ini. Kalau sudah isi freon, saya potong di sini supaya keluar. Misalkan tiba-tiba mampet atau olinya kebanyakan sehingga menimbulkan mampet di filter. Ini kalau dipotong di titik ini akan keluar ini. Kemudian di goyang-goyang. Rupanya jurus ampuh untuk Anda ini. Jadi memakai ini saya punya alasan kuat. Kalau ada masalah mampet kotor, ini dipotong di sini ini keluar.
atau mampet penasaran, potong di sini, freon akan keluar dan pakai tangan ini ketahuan ini kotor atau tidak ini di dalam filter, atau berarti kondensor ini kotor apa tidak ini sudah ketahuan. Oke, jadi tidak gampang ini. Kenapa saya punya alasan menggunakan filter kosong karena dan vakum ini, dan tidak menggunakan vakum tarik. Tentu alasannya ini sangat kuat dan logika kemudian menjadi saya kerja kalau ada mampet cepat ditanganin. Checkingnya mudah sekali. Kalau tiba-tiba mampet susah dilepas, di belakang isep pengisian ini dilepas tidak keluar-keluar, Anda potong di sini, dibuang freon. Separuh entah ditutup lagi, melihat kotor tidaknya si freon atau keluarannya dari filter. Jadi ini gampang dilacak. Jadi tidak harus filter yang isi, kemudian ini katanya ampuh banget. Kalau pemula ini bisa repot. Masalahnya dengan cara inilah ini, semua pekerjaan saya ini mudah dilacak. Mampet karena oli kebanyakan, ngumpul di filter, saya potong di sini kemudian keluar. Lebih akurat lagi, saya buka pengisian supaya ngisepnya kenceng, kemudian keluar dari sini, kemudian tekan-tekan, ini keluar. Kalau kotor, mampet gara-gara kotor, ini ketahuan. Begitu dipotong, kemudian dengan kertas atau ke lantai keramik putih, ini ketahuan hitam atau tidaknya. Jadi filter inilah untuk andalan saya karena tepat sasaran, guys. Jadi ini tepat sasaran untuk isi freon. Kondisi apa saja ini masuk. Jadi kondisi kotor masuk, kondisi apapun ini bisa ini. Oli naik tinggal dibuang di sini, pasti keluar semua kalau pengisian ini dipotong. Jadi logikanya seperti itu. Saya mengunggah teori ini tentu saya uji dulu. Supaya saya bisa jawab. Oke? Supaya saya bisa jawab. Jadi saya uji dulu. Silahkan punya teori lain, tidak masalah. Yang jelas ini berdasarkan uji, dan uji. Sehingga saya berani mengunggah video. Karena ini saya mengeluarkan konten sore, karena ini saya baru mengerjakan dryer di tempat Andre Tantum. Jadi mengerjakan dryer di tempat Andre Tantum, baru pulang ini. Seperti itu. Anda lihat vakum tarik Anda habis ini. Jadi alasannya kuat sekali nih saya memakai seperti ini. Jangan gampangin kulkas itu, wah gampang mampet, tidak seperti itu. Kalau diteliti demi teliti ternyata ini jurus-jurusnya ada. Jurus-jurus yang sangat logi untuk seperti saya ini. Makanya saya berani mengunggah konten-konten seperti ini supaya para pemula ini lebih mudah, lebih gampang menangani kasus-kasus seperti ini. Mampet kotor kebanyakan oli ini akan naik, ini ngumpul di filter, kemudian dipotong di sini, ini keluar. Itulah sebuah konten untuk Anda, supaya untuk bayangan ternyata kulkas ini mudah. Tentu cepat, kalau sudah mudah ini cepat mengerjakannya, tentu juga tahu cara dan selahnya menangani kasus-kasus yang sepertinya mampet atau lagi ngisi freon. Jadi saya unggah ini untuk Anda yang para pemula supaya tidak terlalu bingung. Main flashing ayah apapun, main flashing gas kayak apapun,
Kalau tidak tahu triknya, ini percuma juga guys. Jadi tidak tahu selahnya, ini akan percuma juga. Tetap saja ini tidak bakalan beres guys. Jadi ada trik-trik tertentu yang saya kasih kepada pemula, supaya tentunya lebih mudah dan gampang. Selamat tahun baru dan Natal. Hari Natal. Saya bersama tim, bersama keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru guys. Malam guys.